Ya, baiklah. Saya Septian Aryandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi grup dan sifat-sifatnya beserta contoh dan yang bukan contohnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan definisi dulu. Nah, definisinya itu adalah misalkan G himpunan tak kosong dan operasi bintang didefinisikan pada G. Himpunan G dengan operasi bintang ditulis itu G, bintang. Jadi himpunan G operasi bintang itu ditulis seperti ini. Nah, ini disebut sebagai grup. Kapan dia dapat dikatakan sebagai grup? Jika memenuhi keempat sifat berikut. Nah, sifat-sifat itu yang pertama itu ada satu, himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Nah, himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang untuk setiap A, B elemen G, berlaku A bintang B elemen G. Nah, yang kedua itu ada operasi bintang bersifat asosiatif. Kapan dia dikatakan bersifat asosiatif? Jika A bintang B, A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung sama dengan A bintang B tutup kurung bintang C. Nah, jika dia memenuhi ini berarti dia bersifat asosiatif. Terus himpunan G mempunyai unsur identitas. Terdapat E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A. Nah, itu sama dengan A. Kapan dia mempunyai unsur identitas? Jika A elemen E sama dengan E elemen A itu, maka hasilnya sama dengan A. Dia mempunyai hasil nanti di akhir. Nah, yang keempat itu ada setiap unsur di himpunan G mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Nah, di sini jadi setiap unsur dia di himpunan G itu mempunyai inverse. Nah, mungkin di sini nanti saya tidak menggunakan A inverse, mungkin saya menggunakan angka D agar lebih mudah. Mungkin sama saja A inverse atau D bisa. Tapi nanti mungkin saya di contohnya mungkin saya akan menggunakan A inverse untuk mempermudah saya mengerjakan. Nah, itu nanti kapan dia dikatakan sebagai ini mempunyai inverse. Nah, jika dia A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A, itu sama dengan E. Nanti jika dia sama dengan E, itu hasilnya berarti dia mempunyai inverse. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut langsung ke contoh. Mungkin nanti kalian dapat memahami jika langsung dari contohnya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh, beberapa contoh. Ini ada soal yaitu periksa apakah himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup. Nah, di sini tadi ditulisnya kan tadi G, bintang. Nah, G itu adalah himpunan. Nah, himpunan itu Z. Terus plusnya ini adalah operasi. Operasinya itu yang ini, penjumlahan biasa. Oke, langsung saja. Dikatakan grup jika dia memenuhi 4 syarat yang tadi, yaitu pertama tertutup, terus yang kedua asosiatif, terus ketiga itu dia memiliki elemen identitas, dan yang terakhir itu dia memiliki inverse. Oke, yang pertama
kita periksa apakah dia tertutup. Apakah dia tertutup, kita cek. Tertutup. Apakah dia tertutup? Ambil sembarang A, B itu elemen Z. Nah nanti itu kita akan ditunjukkan bahwa A bintang B itu termasuk elemen Z. Nah, di sini karena dia tidak ada operasi, maksudnya operasi biasanya kan ada operasi, tidak semuanya soal itu ada operasinya. Nah, di sini tertutup. Gimana cara nentuinnya? Nah, mungkin kita ambil. Nah, yang kita mau tunjukkan ini A elemen B itu adalah bagian dari Z. Z ini adalah bilangan bulat. Jadi nanti karena di sini penjumlahan biasa, berarti nanti A tambah B itu apakah dia hasilnya bilangan bulat. Nah, kita ambil contoh A itu ambil angka 1, coba kan. Terus B itu kita ambil 2. Oke, karena di situ penjumlahan biasa, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 2. Apakah dia termasuk elemen Z? Berarti 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Dia Z itu ada bilangan bulat, 3 termasuk bilangan bulat. Nah, berarti ini operasi bintang pada ini itu termasuk dia tertutup. Oke, yang kedua itu adalah menentukan apakah dia memiliki sifat asosiatif. Oke. Nah, ambil sembarang, rumusnya sama, ambil sembarang karena asosiatif itu dia 3 angka ya, berarti A, B, C itu elemen Z. Nah, akan ditunjukkan A bintang B bintang C itu sama dengan A bintang B bintang C. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini karena dia tidak mempunyai operasi, berarti kita tentuin sendiri. Nah, berarti A sama, kita ambil sembarang. A itu 1, B itu 2, terus C itu 3. Oke. Nah, apakah dengan menjumlahkannya nanti itu apakah dia masuk di bilangan bulat? Oke, kita tes. Berarti 1 ditambah buka kurung. Nah, ini di sisi ini ya. Kita tes untuk yang di sisi ini dulu. Dia akan jika dia memiliki sifat asosiatif itu nanti hasilnya yang ini akan sama dengan yang ini. Berarti dia memiliki sifat asosiatif seperti itu. Ini 1, 2 ditambah C-nya itu 3. Oke, berarti hasilnya ini sama dengan 1 ditambah 5 itu hasilnya 6. Oke, di sisi yang lain ngerti 1 ditambah 2
ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Terbukti bahwa hasil yang di ruas kiri dengan kanan itu sama, berarti dia memiliki sifat asosiatif. Oke, operasi pada bintang ini berarti memiliki sifat asosiatif. Oke, yang ketiga, oh ya maaf saya belum tulis tadi, mungkin saya akan tulis dulu. Jadi yang ini tadi yang pertama ya, jadi operasi pada Z, bintang itu Z plus itu tertutup. Nah, yang kedua tadi sama ya, jadi operasi pada Z plus bersifat asosiatif. Oke, yang ketiga itu dia harus memiliki unsur maksudnya memiliki elemen identitas. Nah tadi itu apa tadi namanya, sama ambil sembarang A, E ya, karena A dengan elemen identitas. Nah itu elemen Z akan ditunjukkan, berarti akan ditunjukkan A bintang E sama dengan E bintang A, itu hasilnya sama dengan A. Karena di sini dia tidak, saya tekankan lagi, karena di sini dia tidak memiliki operasi, berarti untuk yang ini berarti kita tentukan sendiri supaya dia itu hasilnya A nanti di sini. Kayak mana untuk supaya dia hasilnya A, berarti mungkin kita tulis begini ya. Nah itu harus A, dan yang ini juga harus A dengan syarat nilai E nya itu sama. Nah supaya dia sama dengan A, berarti otomatis nilai E nya ini sudah dapat dibuktikan ya. Kita tahu nilai E nya itu mungkin A ditambah, karena ini penjumlahan ya, penjumlahan biasa, berarti supaya dia di sini A, berarti jelas ya di sini kita tambah dengan 0 sama, untuk yang di bawahnya sama, itu hasilnya A. Nah jadi dia memiliki elemen identitas yaitu sama dengan 0. Oke, yang jadi operasi Z plus memiliki elemen identitas yaitu E sama dengan 0. Nah oke, yang sekarang yang terakhir yaitu 4, yaitu
Apakah dia memiliki inverse? Oke, di sini tadi saya sudah katakan bahwa A inverse itu mungkin saya ganti dengan angka D. Jadi ambil sembarang A, D itu elemen Z. Nah, akan ditunjukkan A bintang D sama dengan D bintang A, itu nanti hasilnya sama dengan E. E-nya ini tadi hasilnya 0. Karena saya tekankan lagi karena tidak memiliki operasi, jadi di sini supaya dia dapat nilai E-nya tadi, E-nya mungkin kita tulis dulu dengan E. D bintang A itu sama dengan E. Nah, ini supaya mungkin kita ganti A sama dengan kan penjumlahan. Oke, penjumlahan D plus A. Nah, lihat yang ini, di sini tadi nilai E-nya kan 0 ya, yang ini 0. Nah, supaya ada 0 berarti harus apa di sini, harus angka apa? Yaitu min A, ya kan? Berarti di sebelahnya juga yaitu min A, sehingga nilai dari inverse atau D yaitu min A, sehingga atau jadi operasi Z plus memiliki inverse, yaitu apa? D sama dengan min A. Jadi semua syarat terpenuhi, sehingga operasi Z plus berarti dapat membentuk sebuah grup. Ya. Baiklah, kita lanjut ke contoh 2, yaitu pada himpunan bilangan Z didefinisikan operasi bintang, yaitu A bintang B sama dengan A plus B plus 1. Periksa apakah Z, bintang merupakan grup. Oke. Untuk menentukan dia grup apa bukan, berarti kita harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu tadi tertutup. Nah, di sini sudah ada ambil sembarang A, B itu elemen Z, akan ditunjukkan A bintang B elemen Z. Nah, contoh saya ambil angka, apakah A bintang B nanti ini itu termasuk adalah bilangan bulat? Ya, adalah bilangan bulat dengan menggunakan operasi ini. Jadi coba saya ambil contohnya A sama dengan 1, terus B sama dengan 2. Nah, kita kasih masuk di A plus B plus 1, arti sama dengan itu 1 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 3, sama dengan 4 maksudnya, sorry. Nah, apakah nanti semua bilangan yang kita taruh di sini, kita ambil sembarang, apakah dia termasuk bilangan bulat? Ya, termasuk, karena seluruh yang dijumlahkan ambil sembarang nilai A, B itu pasti nanti hasilnya adalah seluruh bilangan bulat.
Jadi ini operasi bintang pada Z bintang adalah tertutup. Oke, selanjutnya kita lanjut. Berarti kalau ini masuk, berarti kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah dia asosiatif. Kita akan buktikan caranya, yaitu ambil sembarang A, B itu sorry karena asosiatif itu ada 3, yaitu ABC, jadi kita ambil ABC aja ya, maksudnya gitu. Elemen Z akan ditunjukkan A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Jadi untuk membuktikan dia asosiatif apa bukan, kedua ruas di kiri dan di kanan harus sama. Oke, kita coba, yaitu menentukan yang di kiri dulu. Itu A bintang B bintang C ya, menggunakan yang ini. Nah, oke, kita gunakan. Jadi karena yang dicoba itu yang ini, berarti karena yang dicoba itu yang ini, berarti yang ini tetap ya. Oke, B. Tadi itunya ini ya, A plus B plus 1. Jadi kita ganti aja B plus C plus 1. Oke. Terus kalau ini bintang ini berarti A plus B plus C plus 1 plus 1, sehingga hasilnya A plus B plus C plus 2. Oke, kita coba yang di sisi kanan, yaitu A bintang B bintang C. Jika nanti kedua ruasnya sama hasilnya, berarti dia dapat dikatakan asosiatif. Oke, lanjut. Berarti tadi itu A plus B plus 1, jadi A plus B plus 1 ya, bintang C, sehingga A plus B plus 1 plus C plus 1, sehingga jawabannya A plus B plus C plus 2. Hasilnya sama. Jadi operasi bintang pada Z bintang adalah bersifat asosiatif ya.
Oke, karena dia bersifat asosiatif, kita lanjut yang ketiga. Apakah dia memiliki elemen identitas? Oke, apakah dia memiliki elemen identitas? Kita uji, yaitu ambil sembarang A, E itu elemen Z. Akan ditunjukkan A bintang E sama dengan A. Oke, A bintang E sama dengan E bintang A itu sama dengan A. Ini yang akan kita tunjukkan. Mungkin kita coba dulu yang satu, A bintang E itu sama dengan yang A. Oke. Nah, tadi kita pakai yang operasi yang ini ya, A plus B plus 1, sehingga ketika kita ganti berarti A plus E plus 1 sama dengan A, sehingga A plus E itu maksudnya E sama dengan min 1 ya. Ini jelas ya, E sama dengan min 1. Oke, terus kita coba yang di sampingnya, yaitu E bintang A itu sama dengan A. Kita ganti juga sama E plus A, dia kebalikannya plus 1 sama dengan A, sehingga E itu sama dengan min 1. Ternyata dia mempunyai elemen identitas, yaitu E sama dengan min 1. Jadi operasi bintang pada grup Z bintang itu memiliki elemen identitas, yaitu E sama dengan min 1. Oke, karena dia memiliki elemen identitas, berarti kita lanjut ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya itu adalah yang keempat, adalah inverse. Apakah dia memiliki inverse? Oke, kita uji, yaitu ambil sembarang di sini saya pakai D, A, D itu elemen Z. Akan ditunjukkan A bintang D itu adalah inverse dari D, maksudnya adalah sama dengan D bintang A sama dengan E. Nah, kita uji lagi untuk A bintang D ya, pertama itu sama dengan E. Itu tadi pakai operasinya sama juga ya, yang tadi A plus D plus 1, nilai E nya tadi berapa? Min 1 ya kan. Sehingga A plus D itu sama dengan min 2, sehingga yang kita cari adalah nilai D. D itu adalah inverse, nilai inverse-nya. Oke, D nya itu adalah nilai inverse, sehingga D itu adalah min 2 min A. Oke,
Nah, jadi ini nilai inverse-nya. Coba kita lihat sebelah apakah sama. Kalau sama berarti dia memiliki inverse. Oke. Berarti D bintang A sama dengan E. Coba berarti D plus A plus 1 sama dengan min 1. Jadi D plus A itu sama dengan min 2. Sehingga D itu adalah min 2 min A. Terbukti bahwa ini sama. Jadi bisa kita simpulkan, jadi operasi bintang pada Z, bintang memiliki key inverse, yaitu D sama dengan min 2 min A. Oke, karena keempat sifatnya syaratnya terbukti semua, ada semua, berarti Z, bintang merupakan grup. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.